Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan ibadah bersama. Sebelum kita mulai acara kebaktian pada hari ini, saya terlebih dahulu mau berdoa dan saya undang untuk berdiri. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang masih di dalam perjalanan, mungkin tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tahu. Yang sakit kiranya Kau sembuhkan, yang tidak hadir atau berhalangan kiranya boleh minggu depan boleh hadir di tengah-tengah kita kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Kristianto yang sebentar lagi nanti akan doain firman Tuhan. Kiranya Kau sucikan dari tapak kaki sampai ujung rambut. Biar firman akan disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua Tuhan. Tuhan, sebelum kita mulai kebaktian ini, kiranya Kau sucikan ruangan ini, karena Kau jauhkan dari segala roh-roh jahat, dan biarlah kebaktian-Mu ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, Kau pimpin kebaktian ini dari awal pertengahan akhir, dan kami buka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya mau angkat pujian Janji-Mu seperti fajar, seperti tema tahun ini, janji Tuhan pasti digenapi. Yang sebentar lagi mungkin akan berakhir, mau akan diganti dengan tema yang lain. Mari kita angkat pujian Janji-Mu seperti fajar. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganku membelai-Mu, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mau ngangkat pujian janji lagi ya. Janji yang manis. Saya undang untuk berdiri. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolong, yakinlah teguh. Kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolong, yakinlah teguh. Pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Mendengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan lupakan, aku memimpin, aku membimbing. Kau tidak akan aku lupakan. Aku menolong, yakinlah teguh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tibalah saatnya kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Saya masih mau angkat ujian satu lagi. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Kami mengagungkan-Mu, kami memuliakan-Mu. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. 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 Terima kasih. Oh Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau puji-puji telah kita sampaikan sebagai dupa yang harum Tuhan, ini semua untuk memuliakan dan memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kalau hamba-Mu Bapak Daniel Kristanto membawakan firman Tuhan, kiranya Kau sucikan dari telapak kaki sampai ke ujung rambut. Biar firman yang kita sampaikan boleh menjadi kekuatan kita. Terlebih kita boleh mengetahui, percaya dan mengandalkan Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Tuhan, bila mana ada roh-roh jahat yang akan mengganggu di dalam penyampaian firman ini, Kau ingin usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita usir terutama dari hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman ini yang disampaikan Bapak Daniel. Kiranya Tuhan
menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Tuhan kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Saya berterima kasih pada Tuhan yang telah memberikan kesempatan buat kita, dan terima kasih juga buat kepada Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan waktu buat saya untuk memberikan kepercayaan sekali lagi untuk melayani di tempat ini. Baik, tidak berlama-lama, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya kasih judul pagi ini adalah Tuhan matahari dan perisaiku. Kita akan lihat sama-sama Tuhan matahari dan perisaiku. Ada di dalam judulnya di dalam Mazmur pasal 84 ayat 12. Saya membaca, Bapak Ibu semua mendengarkan. Menyimak saja. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaannya Ia berikan, dan Ia tidak menahan kebaikan bagi dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat ini saya dapatkan pada saat saya membaca ayat firman Tuhan atau Alkitab tahunan. Pada saat saya membaca Alkitab tahunan, ayat ini saya dapatkan dan saya tercekat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena timbul satu pertanyaan di dalam hati saya. Kenapa kok matahari dan perisai? Di sini digambarkan bahwa Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Tidak lazim di dalam Alkitab. Biasanya matahari dan bulan, perisai dan pedang. Biasanya begitu. Tetapi ayat ini sengaja dimunculkan begini, dan saya jadi bertanya sama Tuhan. Apa artinya? Kok matahari disejajarkan atau didampingkan dengan perisai? Apa korelasinya? Apa hubungannya antara matahari dan perisai? Dan pagi ini kita akan sama-sama mengeksposisi, kita akan sama-sama menggali, akan sama-sama melihat apa makna yang tersirat dan yang tersembunyi di dalam ayat Mazmur 84 ayat 12 ini. Supaya kita sama-sama mengerti, dan dengan kita mengerti kita jadi semakin bijaksana dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan lihat sama-sama satu demi satu apa yang akan terjadi. Kita mulai dari ayat yang pertama dulu, yaitu matahari. Ya. Matahari, di sini katakan sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Sengaja saya kasih bold di sini, matahari dan kasih. Rupa-rupanya adalah Allah mengatakan diri aku adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan aku berikan. Rupa-rupanya di situ tersimpan tentang rahasia, yaitu matahari berbicara tentang kasih. Tadi kita menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar, itu di situ penghabisannya adalah kasih. Ya, kasih yang mendalam. Dan kalau kita melihat, mari kita sama-sama melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Saya munculkan di sini Bapak Ibu semua. Kita sudah ada. Ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Kasih yang Tuhan berikan berupa matahari itu tidak tersekat oleh apakah dia baik, apakah dia jahat, apakah dia jelek, apakah dia bagus, apakah dia menghormati ataukah dia tidak. Kasih itu melimpah Bapa berikan, Tuhan berikan buat seluruh umat manusia di dunia. Matahari, kan tidak mungkin Bapak Ibu, saya belum pernah melihat
Oh ini kelompok orang Kristen yang menyembah hanya matahari di sini saja, yang di sana enggak. Itu belum pernah saudara, tidak ya. Tetapi matahari diberikan karena kasih Bapa kepada manusia di dunia ini, sehingga tidak pernah disekat, tidak pernah dibatasi. Semua diberikan, baik yang pencuri, baik yang koruptor, baik yang orang baik, baik yang orang jahat, semuanya diberikan dalam bentuk matahari itu. Sinar matahari dan seperti fajar itu janjinya nggak pernah terlambat, betul Bapak Ibu sekalian. Kenapa nggak pernah terlambat? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan mengasihi manusia. Itu sebabnya dia selalu bersinar tepat pada waktunya. Dan bahkan di sini matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan atau bulan pada waktu malam. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mendengarnya begini. Kita harus bersyukur sama Tuhan karena nafas yang kita hirup itu betul-betul tidak bayar gratis. Betul Bapak Ibu sekalian. Tapi tahukah saudara, saya menemukan pengalaman rohani pada beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu saya memeriksa mata di BEC, Bandung Eye Center, dan mata kanan saya diperiksa, terus ditetesin. Dokter katakan, saya tetesin obat ya, setelah ditetesin dalam waktu setengah jam kemudian, saya dipanggil lagi untuk masuk ke dalam lagi untuk diperiksa lagi. Pakai alat begitu ya, dilihat begitu udah selesai. Dia ngomong begini, Pak, Bapak naik mobil nggak? Naik mobil saya. Oh, jangan setir mobil Pak. Kenapa? Karena ini setelah diobatin ini mata akan silau sekali, ya, mata akan silau sekali. Terus saya pikir, nggak apa-apa deh. Toh saya telepon anak saya juga, anak saya ada kuliah sebagainya. Udah, akhirnya saya pelan-pelan, saya tinggal dulu dan benar Bapak Ibu sekalian, saya waktu di dalam saya masih bisa melihat dengan nyamannya. Tapi begitu keluar mau masuk ke mobil, aduh, itu sinar matahari begitu terang mencorong pada mata saya dan mata saya silau sekali sehingga saya harus masuk ke dalam mobil. Apa yang saya dapatkan? Tuhan itu luar biasa sekali buat saudara dan saya. Secara refleks mata kita diatur sedemikian begitu melihat sinar matahari, maka mata kita memicingkan mata. Coba kalau mata kita tidak diatur oleh Tuhan untuk bisa memicingkan mata, gak refleks seperti itu. Saudara, mata saudara terus melotot terus akan silau saudara. Jadi kalau saudara sekarang nanti pulang lihat matahari ya, dan matahari itu betul-betul bisa menyinari kita tanpa kita memicingkan mata, itu karena apa? Karena ada satu lapisan ozon yang melingkupi kita. Seperti bangsa Israel, ada awan yang terus mengikuti bangsa Israel. Sehingga pada saat matahari pun dia bisa menikmati matahari dengan tidak menyakiti. Itu bukti kasih Tuhan pada saudara dan saya, bukti kasih Tuhan pada seluruh umat di dunia ini. Jadi kalau saudara saat ini dalam posisi kondisi apapun juga, ingatlah bahwa Tuhan tetap mencintai saudara, tetap mengasihi saudara dan saya, dan apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena kasihnya sangat luar biasa sekali. Dan kasihnya ia berikan. Kenapa? Karena dia adalah matahari dan kasihnya diberikan. Yang berikutnya, apa yang terjadi lagi? Di sini kita lihat kasih Tuhan itu kekal, diberikan kepada kita selama-lamanya. Hal yang kedua, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Yang kedua, yaitu berbicara tentang perisai, artinya adalah kemuliaan. Apa hubungannya Bapak Ibu sekalian? Tadi matahari kita jadi mengerti, oh ya memang matahari itu melambang kasih Tuhan. Kalau perisai lambang kemuliaan, apa artinya? Kita lihat, saudara yang Tuhan kasihi. Biasanya perisai itu diatur dengan pedang, identik dengan peperangan, identik dengan pertempuran. Biasanya begitu. Tetapi kali ini kita lihat perisai dihubungkan dengan kemuliaan. Karena apa? Karena ini ayatnya saudara. Ya, iya. Mazmur 141 ayat 1 dari Daud. Terpujilah Tuhan,
gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jariku untuk berperang. Perhatikan baik-baik di situ ayat yang kedua, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Kita sebelum menggali tentang kenapa kok bisa perisai dilambangkan dengan kemuliaan, saya ajak saudara untuk melihat ini. Perisai berbicara tentang perlindungan, berbicara tentang pertempuran. Dan tahukah saudara bahwa saudara dan saya setiap hari dilatih untuk berperang, dilatih untuk masuk ke dalam medan pertempuran dalam kehidupan ini. Jadi kalau saudara sekarang sedang mengalami satu problem, kalau saudara sekarang ini sedang mengalami pergumulan, kalau saat ini sedang mengalami penyakit, saudara, saya katakan saudara sedang bertempur, saudara sedang diajar oleh Tuhan untuk berperang, saudara sedang dididik oleh Tuhan untuk bertempur, melawan kuasa di dalam kehidupan ini. Apapun yang saudara lakukan, saudara, kita lihat sama-sama. Ya, ini saudara, Tuhan mengajar kita untuk berperang. Ya, bukan cuma berperang saja, tapi Tuhan pasang perisai melindungi kita. Jadi, saudara, saya pastikan pada saat kita berperang, kita enggak boleh kalah dan kita tidak kalah. Kenapa? Kita tidak akan mengalami satu kecelakaan. Kenapa? Karena Tuhan mengcover kita, melindungi kita. Tuhan melindungi kita. Itu sebabnya dia katakan, aku perisai. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, waktu saya menelaah ayat ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita selama ini bertempur, mengalami satu sepertinya kelelahan di dalam kehidupan, di dalam pandemi ini apalagi ya. Tetapi saya katakan pada saudara semua bahwa kalau pandemi itu ada karena izin Tuhan, dan berarti Tuhan mendidik kita untuk berperang, mendidik kita untuk bertempur. Saudara jangan katakan, Bapak Daniel bisa ngomong begitu enggak ngalami. Saya alami, kita semua alami Bapak Ibu semua. Enggak ada yang enggak ngalami, ya. Mulai dari hamba Tuhan sampai dengan kita semua orang awam, mulai dari aktivis sampai dengan kita semua jemaat biasa, mulai dari top pimpinan negara sampai kita semua kita alami, tidak ada yang tidak, seluruh dunia. Kita harus bertempur. Dan ayat tadi katakan Tuhan mendidik kita untuk bertempur. Dan yang hebatnya Tuhan pada saat kita bertempur, Tuhan cover kita dengan satu perisai. Dan apa yang terjadi? Saudara, lihat. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang Tuhan kasih, ada ayat lain mengatakan bahwa Tuhan adalah panglima perang kita. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Kalau Tuhan yang berperang, menang atau kalah Bapak Ibu sekalian? Menang. Tidak ada rumus kalah. Artinya Tuhan berperang untuk kita. Kita sudah dididik, dilatih untuk berperang. Dan kita mencoba memakai pedang kita. Ya, kita coba memakai perisai kita, tapi Tuhan cover kita semuanya. Terkadang kita diintimidasi dengan penyakit. Terkadang kita diintimidasi dengan roh-roh dan sebagainya. Tetapi tetap saja Tuhan cover kita. Dan dia tampil sebagai panglima perang. Dan dia berperang buat saudara dan saya. Dan hasilnya pasti kemenangan yang terjadi buat kita semuanya. Jadi kalau hari ini saudara sedang berperang hadapi apa? Penyakit? Sedang berperang sedang menghadapi ekonomi saudara? Sedang berperang menghadapi kegalauan masa depan saudara yang suram? Sedang bergumul saudara menghadapi hal-hal yang sifatnya menyesakkan hati kita? Atau justru tidak ada damai sejahtera? Percayalah bahwa Tuhan berperang ganti saudara. Dan saudara ikut berperang dan saudara beroleh kemenangan dari Tuhan. Jadi Tuhan pasti menang, itu sebabnya. Dengan kemenangan itu kita diberi kemuliaan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan pada saat Tuhan yang berperang, kita cuma berlatih saja. Dan terus kita, kalau kita perang kecil-kecilan gitulah ya. Dan kita menang, terus Tuhan yang pol-polan berperang dan klimaksnya dia mati di kayu salib. Sebetulnya itu bukan kekalahan, tetapi itu kemenangan. Karena di alam roh sana dia merebut semua kuasa roh-roh yang tertawan itu.
Dan akhirnya dia mendapat kemuliaan. Kemuliaan diberikan kepada saudara dan saya. Pagi ini, Tuhan adalah matahari dan perisai. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan kemuliaannya diberikan juga kepada kita. Ini luar biasa sekali. Pernahkah saudara membayangkan pada saat saudara bergumul di dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan pun juga ikut bergumul. Pada saat saudara mengalami satu beban kesakitan, Tuhan pun juga mengalami satu kesakitan. Dan pada saat saudara berada di dalam kesulitan ekonomi saudara, Tuhan pun juga bisa merasakan hal itu semua. Karena Tuhan pernah sebagai manusia, dia pernah mengalami itu semua. Namun demikian, karena kasih-Nya yang melimpah, dia cover kita. Dia tetap melindungi kita, sehingga manapun peperangan itu usai, maka kita beroleh kemuliaan dari surga. Itu sebabnya tidak salah. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Yang ketiga, kita ingin tahu, saudara, pernahkah saudara berpikir demikian? Ya, mengapa matahari ditulis dahulu baru perisai, saudara? Di ayatnya itu mengatakan begitu. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kenapa kok enggak begini nulisnya? Sebab Tuhan Allah adalah perisai dan matahari. Saya bertanya, saudara, sama Tuhan waktu membegali ayat ini, Tuhan, kenapa ya? Kok matahari dan perisai? Kenapa enggak perisai dulu baru matahari? Saya terkadang suka ada kalau baca ayat di dalam Alkitab suka tergelitik, ada ayat-ayat tertentu tergelitik dan saya selalu bertanya kepada Tuhan dan puji Tuhan, Tuhan selalu kasih jawaban pada saya. Nah, ini jawabannya, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita, kasih, maka Ia mendidik kita untuk bertempur dan Dia memberikan kemuliaan pada kita. Jadi karena kasih-Nya, maka Tuhan mendidik kita untuk bertempur, mendidik kita untuk berperang, mendidik kita untuk bergumul, mendidik kita untuk kita mampu bertahan. Dan ini ayatnya. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, perhatikan, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Haleluya. Kalau saudara tidak dididik oleh Tuhan, maka ayat ini mengatakan saudara anak gampang. Gampangan saja. Bisa saya kasih ekstrim, anak yang tidak diaku oleh bapaknya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menghadapi satu problem seperti ini kita ingat. Jadi kalau saudara mengalami satu problem, Tuhan jangan bilang, Tuhan lepaskan ya. Mohon boleh saja. Tetapi dalam hati saudara harus berpikir, saya bukan anak-anak gampangan. Amin saudara. Saudara dalam hati saudara katakan, saya bukan anak-anak gampangan. Sehingga kita nanti pula menghadapi segala problem kehidupan, segala himpitan, segala kesulitan, segala penyakit. Kita katakan, aku bukan anak-anak gampangan. Tapi aku anak Kristus, aku kuat bersama Tuhan. Sekali lagi saudara bukan anak-anak gampangan. Kita anak Tuhan bukan anak-anak gampangan. Tetapi anak yang dikasihi. Itu sebabnya dididik untuk berperang. Karena kita dihajar, kita dididik, kita diberi ujian. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Haleluya. Luar biasa sekali. Jadi pada saat kita mengalami itu, kita tidak boleh mengeluh. Ya,
Kalau saudara mengeluh berarti saudara ingin jadi anak gampang, saudara. Ingin jadi anak gampangan. Mari kita tidak boleh mengeluh, kita harus menjadi anak yang kuat berdiri. Ada satu ayat yang saya sampaikan di dalam ibadah pertengahan minggu. Di dalam Mazmur 94 dikatakan demikian. Pada saat aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setia Tuhan itu menopang aku. Menopang aku. Kita baca ayat itu. Mazmur 94. Mazmur 94. Ayat 18. Mazmur 94 ayat 18. Di sini enggak ada, tapi saya munculkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 94 ayat 18. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ketika aku baru berpikir kakiku goyang, maka kasih setia Tuhan menyokong aku. Ini bentuk perisai perlindungan Tuhan pada saudara dan saya. Ini bentuk bagaimana Tuhan memelihara saudara. Di tengah saudara berada dalam satu pertempuran, Tuhan enggak duduk ongkang-ongkang terserah kamu alami sendiri. Enggak, saudara. Orang kita baru berpikir kaki kita goyang saja, Tuhan sudah menyokong kita. Belum mengalami loh, baru berpikir loh saudara. Belum mengalami, baru berpikir, Tuhan sudah menyokong saudara. Apalagi kalau saudara alami, apalagi kalau saudara sudah mengalami pertempuran, saya yakin saudara Tuhan pasti akan menolong saudara yang luar biasa sekali. Jadi itu sebabnya, ya kembalikan yang tadi, pada saat saudara mengalami satu problem didikan Tuhan, pertempuran Tuhan, yang Tuhan izinkan, saudara tidak boleh mengeluh. Saudara tidak boleh mengeluh, karena itu menjadi pelajaran buat saudara dan saya, karena kita bukan anak-anak gampangan. Silahkan dilanjutkan yang lain. Ya, nah saudara, bukan anak-anak gampang. Saudara-saudara ya, kenapa kok matahari dulu? Ya karena Tuhan mengasihi kita, baru Tuhan didik kita. Ya, Tuhan didik kita. Jadi Tuhan bawa kita ke tempat-tempat lembah air mata. Ya, kalau saudara bisnis saudara ditipu, ya saudara bersyukur saja. Ya kan, kalau saudara diakali sama pegawai saudara, ya bersyukur saja saudara. Ya, bersyukur saja. Pak Daniel nggak ngalamin? Ngalamin saudara. Sama, kita sama, ya, sama kita alami juga ya. Tapi bersyukur saja, minta damai sejahtera pada hidup kita. Kalau saudara mau sakit, bersyukur saja saudara. Ya, tadi saya berbincang-bincang sama Bapak Gembala sama Ibu Gembala ya. Mata kanan saya harus operasi, ya bersyukur saja. Dengan waktu yang sama istri saya pun juga harus operasi matanya, nggak apa-apa, bersyukur saja. Ya bergumul, yes kita harus bergumul, berdoa ya kita selalu berdoa, ya kan? Tapi ya puji Tuhan, Tuhan bawa kita ke sana, saudara. Ya, saya mengingat waktu jadi nggak sempat, tapi saya kasih tahu bahwa saya dengan kondisi normal-normal saja, saya periksa mau memanfaatkan BPJS yang saya punya. Datang ke BPJS malah ketahuan saya harus operasi, Bapak sekalian. Tersentak saya, Bapak Ibu berdua harus operasi. Wah loh, padahal kami dalam posisi mata oke saja, memang mata kanan saya udah buram saudara ya, karena katarak katanya. Ya itulah, inilah pergumulan hidup, that's life, ini hidup saudara. Jadi saudara kalau mengalami satu ajaran Tuhan, satu tekanan dari Tuhan, itu jangan katakan Tuhan, aduh ampun. Malah kalau zaman dulu orang selalu ngomong, aduh aku mau mati saja. Nah saudara seperti Elia itu kan begitu ya. Perhatikan, kalau saudara saat ini diizinkan Tuhan mengalami itu semua, saudara berarti bukan anak-anak gampangan. Amin saudara, puji Tuhan. Kita anak-anak yang kuat, kita anak-anak yang dikasihi. Dan Tuhan akan membimbing kita melewati lembah air mata, membawa kita ke puncak gunung pada waktunya nanti. Sehingga kita melihat ke belakang, puji Tuhan, aku menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Yang berikutnya, ayat berikutnya tadi, di sini dikatakan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.
Ya, tadi ayat yang pemula katakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak tercela. Mengingat waktu, saya tidak akan membahas tentang hidup yang tidak tercela itu apa. Tapi saya mau bertanya sama saudara, tahukah saudara, kebaikan, Ia tidak menahan kebaikan. Tuhan tidak menahan kebaikan buat orang yang sudah hidupnya tidak bercela. Jadi rupanya kalau saudara hidup tidak bercela itu, Tuhan sudah siapkan sesuatu kebaikan. Dan kebaikan itu tidak ditahan, diberikan pada saudara. Artinya kalau hidup kita bercela, kebaikan itu ditahan, tidak dihilangkan tetapi ditahan. Tetapi kalau saudara hidupnya tidak bercela, orang yang baik, ya, maka saudara kebaikan itu tidak ditahan tapi diberikan. Ingin tahu saudara, kalau tidak bercela saudara sudah tahu artinya tidak hidup berdosa, tidak nurut firman Tuhan dan sebagainya, ya. Saya tidak membahas tentang tidak bercela lebih dalam. Tapi yang saya tahan adalah kebaikannya tidak ditahan. Apa itu kebaikannya saudara? Kebaikan yang Tuhan siapkan buat saudara apa? Kok sampai enggak ditahan? Kebaikannya itu apa saudara? Ini kebaikannya saudara. Di situ dikatakan juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Berbicara tentang kebaikan Tuhan, salah satunya adalah berbicara tentang anak-anak, kandungan anak-anak. Ya, di situ katakan kandunganmu, hasil ternakmu, dan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan. Berbicara tentang satu keberkatan. Bicara berkat bukan hanya berkat jasmani saja, tapi berkat pun juga berbicara tentang berkat rohani yang akan saudara terima. Jadi kalau saudara tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Dia matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan diberikan pada kita, dan kalau hidup kita tidak tercela, maka kebaikan itu Tuhan berikan pada saudara, kebaikan itu diberikan kepada kita semuanya dalam bentuk berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani. Kalau ada kalimat di sini, Dia tidak menahan, artinya ada satu momen-momen tertentu Tuhan tahan itu berkat. Manakala kita hidup kita tidak berkenan pada Tuhan, Tuhan akan tahan itu berkat itu. Banyak sekali saudara, kalau saudara tidak taat dengan firman Tuhan, saudara bukan berarti ditahan itu tidak dapat saudara, tapi itu hilang aja. Uangnya hilang saja. Ya kan? Uangnya hilang saja saudara. Kepakainya dipersiapkan untuk tiba-tiba ada yang sakit lah, ada yang mobilnya, macam-macam saudara, pokoknya uangnya hilang saja. Itu hidup kita mengalami satu penahanan berkat manakala hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pagi ini kita sudah mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Di sini dikatakan Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi kalau kita saat ini seperti ini, maka kita tahu sekarang, dan buat kesimpulan buat kita pada pagi ini. Yang pertama adalah Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya kita dididik untuk berperang dalam medan kehidupan dunia. Ya, saudara saat ini sedang dalam posisi santai atau sedang dalam posisi berada dalam peperangan, saya nggak tahu. Tetapi pastikan saudara, sekarang saudara sedang berada di dalam peperangan medan pertempuran. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita selalu ada masalah. Masalah kehidupan. Saudara mau lari dari kenyataan tidak bisa saudara, karena kita hidup di dalam pertempuran ini. Karena dunia ini kuasai oleh iblis. Dan kita berada di sini, tetapi puji Tuhan, kalau dunia dikuasai oleh iblis, tapi kita dikuasai oleh darah Yesus. Sehingga kita di-cover, dilindungi oleh perisainya Tuhan. Oleh kasih-Nya, kita dibawa ke tempat itu pun, kita pasti beroleh kemenangan dari Tuhan, dan kita mendapat kemuliaan dari surgawi. Dan yang kedua adalah Tuhan
tetap melindungi kita untuk berperang. Jadi mulai sekarang ya saudara, bukan saudara sombong, kita sombong, ayo kita enggak, tetapi kita sadar kalau kita saat ini menghadapi problem itu seizin Tuhan, percayalah Tuhan pasti melindungi. Ya, Dia pasti melindungi dan Dia memberikan kepada kita kemenangan serta memberikan kepada kita kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, berperanglah dalam hidup ini dengan sukacita. Jangan mengeluh, saudara. Jangan mengeluh. Begitu ada masalah, puji Tuhan, aku bukan anak-anak gampangan. Ya kan? Katakan demikian. Senantiasa katakan dalam hati saudara, aku bukan anak-anak gampangan. Aku bukan anak-anak gampangan. Aku kuat bersama dengan Tuhan. Kita bukan anak-anak gampang. Ya, bukan saudara. Ya, jadi kalau saudara di rumah nanti ada istri saudara ngomong, aduh hidupnya ini, uang susah ini. Suami saya katakan, ingat kita bukan anak-anak gampang. Ya, kalau suami misal, waduh kena PHK ini. Ingat, kita bukan anak-anak gampangan. Sedang dididik oleh Tuhan, bersukacitalah. Karena semua hanya kita kembalikan kepada hormat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah, jika hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan tidak akan menahan kebaikannya. Tidak akan menahan kebaikannya buat saudara, buat anak-anak kita, buat keturunan kita. Bukan firman Tuhan menyadarkan di dalam kitab Keluaran berkat dan kutuk. Dan berkat itu pun diberikan kepada saudara dan saya. Saya enggak tahu saudara saat ini dalam posisi bagaimana. Saya undang pemain musik bisa ke depan. Tapi satu himbauan buat saya, kalau saudara dan saya saat ini sedang berada dalam posisi yang tertekan, dalam posisi tidak ada damai, sedang dalam posisi permasalahan dalam kehidupan saudara, sedang dalam posisi sepertinya masa ke depan gelap gulita, percayalah bahwa itu salah satu bentuk didikan Tuhan. Dan tugas kita sekarang adalah tampil sebagai pemenang karena Tuhan sudah berikan kemenangan buat kita. Dan kasih dan kemuliaan Ia berikan pada kita. Dan kita akan menyanyikan lagu kita menyembah Tuhan. Ya tadi sudah dikatakan lagunya apa saya lupa. Ya saudara, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tengah kesempatan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyi lagunya apa? Terindah, amin, Yesus terindah di dalam hidup ini. Tiada tulah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih-Mu, setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku, amin, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu
selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku cinta Kau, sembah Kau. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu malam sore ini, pagi ini Tuhan. Pagi ini kami meninggikan nama-Mu. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Yesus, Tuhan aku sembah Kau. Sembah Kau. Ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan. Katakan sekali, ku sembah Kau. Amin. Kami menyembah-Mu Tuhan malam pagi ini. Engkau Allah kami yang dahsyat. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengangkat kami bukan dari anak-anak gampang. Puji Tuhan. Ajari kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sekali lagi ku sembah Kau. Sembah Kau. Ya, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Kalau pagi hari ini kami bisa memuji mengagungkan Tuhan, kami berterima kasih biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini, dalam kesulitan, tantangan, pergumulan, kami tidak sendiri. Di dalam peperangan kehidupan ini Tuhan, ada Engkau yang bersama dengan kami. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menyertai kami sehingga kami percaya kami boleh memenangkan pertempuran demi pertempuran dalam perjalanan hidup ini. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kami Tuhan kuat. Kami tidak takut menghadapi apapun, bukan karena kami hebat, tapi karena kami punya Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Daniel Kristanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya bersama dengan seluruh keluarga. Di mana tempat hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang menjadi doa-doa dan pergumulan kehidupannya, Tuhan tahu. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Tuhan juga akan menolong operasi yang akan dijalankan baik oleh istri Pak Daniel maupun Pak Daniel Kristanto. Tuhan pada waktunya akan memakai dokter yang menangani. Dan seperti yang dikatakannya kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, sungguh tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Biarlah melalui medis Tuhan, baik dokter maupun alat-alat, Tuhan juga yang akan turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Satu kali kami akan mendengar kesaksian dari Pak Daniel Kristanto dan istri, bagaimana Tuhan boleh menyertai dalam operasi yang akan mereka jalankan Tuhan. Baik pada akhir daripada November, bulan November ini maupun di awal Desember Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Bapak, kami juga berterima kasih buat saudara-saudara seiman yang sudah melayani hari ini. Berkati pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan, dan juga setiap kami yang sudah boleh hadir. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan.
saudara-saudara seiman yang ada di rumah, yang tidak bisa hadir dan mereka sedang ibadah online, Tuhan juga yang memberkati dan sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Yang dalam masalah pergumulan Tuhan tahu, Tuhan mengerti dan peduli, Tuhan yang akan menolong. Yang berkekurangan Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Biarlah Tuhan, kami percayakan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Anak cucu kami di dalam sekolah mereka, di dalam kuliah mereka, kami percayakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga mereka boleh sukses karena pertolongan daripada Tuhan. Dan lebih daripada itu mereka boleh bertumbuh di dalam anugerah yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, usaha mereka, pekerjaan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat pemerintah kami di pusat maupun di daerah, Tuhan yang memberkati. Menghadapi dampak-dampak dari pandemi ini, berikan kepada mereka hikmat yang daripadamu. Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan, satu kali pandemi ini akan berakhir karena pertolongan Tuhan bukan saja di negara kami, kerinduan kami di seluruh dunia ini. Kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan membalas dengan berkat yang berlimpah. Sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami, sampaikan kami di rumah kami dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Pak Dani Krisanto, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua juga yang sudah hadir saat ini. Kita nyanyikan pujian Hari-Hariku Lalui bersama Yesus.